memperhatikan prospeknya, memperhatikan kinerjanya, juga memperhatikan valuasinya. Jadi tidak asal tangkap pisau jatuh. Bagi saya sendiri, menangkap pisau yang jatuh justru itu adalah suatu seni dalam berinvestasi. Namun sebagai seorang investor yang bijak, kita harus melihat dulu pisau yang lagi jatuh ini pisau apa? Pisau yang punya gagangnya atau pisau yang tidak punya gagangnya? Kalau saya sendiri, saya suka menangkap pisau yang jatuh itu pisau yang ada gagangnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah perusahaan itu bisa mengganti gagangnya? Takutlah di saat orang lain berani, dan beranilah saat orang lain takut. Itu juga perlu penempatan. Tetap semangat berinvestasi. Siap dengan pisau yang jatuh, tapi pastikan tangkap pisau yang jatuh itu punya gagang. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, dalam investasi kita mengenal istilah jangan tangkap pisau yang jatuh. Artinya sederhananya, jangan membeli saham dari satu perusahaan yang terus mengalami penurunan drastis, kurang lebih seperti yang ada di gambar ini. Ini grafiknya berjalan selama 5 tahun, dan seperti yang Anda lihat, penurunannya sangat-sangat tajam. Awalnya memang saya setuju sih, iya kan? Karena kalau kita menangkap pisau yang jatuh, ya ibaratnya bahaya. Bisa-bisa tangan kita terluka. Itu juga dengan di saham. Kalau kita beli saham yang lagi turun dengan sangat signifikan, kemungkinan besar kita akan mengalami kerugian. Namun semakin saya mempelajari, justru saya menemukan sesuatu yang berbeda. Apalagi kemudian saya menemukan satu kutipan, takutlah di saat orang lain berani, dan beranilah di saat orang lain takut. Kemudian saya mengaitkan dengan kondisi seperti ini, bahwa justru di saat-saat seperti ini yang pasti terjadi adalah banyak akan mengalami ketakutan, bahkan sampai panik sell. Maka dikaitkan dengan prinsip beranilah saat banyak orang takut. Ternyata di balik kejadian seperti ini, ketika suatu saham justru mengalami penurunan yang sangat drastis, sebenarnya justru disitulah ada kesempatan. Tapi apakah segampang itu? Apakah langsung bisa dipastikan ada kesempatan? Apakah bisa langsung benar bahwa beranilah di saat orang lain takut itu langsung berhasil? Dan apakah bisa juga langsung dikatakan bahwa jangan tangkap pisau jatuh itu adalah suatu hal yang salah? Dari apa yang saya baca, apa yang saya dengar, dari pengalaman kecil-kecilan, saya bisa berkata bahwa keduanya ada benarnya, tapi keduanya juga ada salahnya. Pisau jatuh mungkin untuk saham-saham tertentu memang sangat berbahaya, tapi justru untuk saham-saham tertentu itu bisa menjadi kesempatan. Jadi saya pikir istilah jangan tangkap pisau yang jatuh itu bisa diterapkan di saham yang satu, tetapi tidak bisa juga diterapkan di saham yang lain. Lebih tepatnya, jangan tangkap saham yang jatuh yang fundamentalnya buruk, tetapi bagi saham yang fundamentalnya bagus, ketika harga sahamnya jatuh seperti pisau, justru itu adalah momentum, justru itu adalah kesempatan. Hanya untuk masuknya itu juga butuh strategi. Maka sekalipun sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, ketika harganya lagi jatuh seperti pisau, saat membeli tentu kita perlu strategi yang tentunya diawali dengan analisa yang mendalam, memperhatikan prospeknya, memperhatikan kinerjanya, juga memperhatikan valuasinya. Jadi tidak asal tangkap pisau jatuh. Bagi saya sendiri, menangkap pisau yang jatuh justru itu adalah suatu seni dalam berinvestasi. Namun sebagai seorang investor yang bijak, kita harus melihat dulu pisau yang lagi jatuh ini pisau apa? Pisau yang punya gagangnya atau pisau yang tidak punya gagangnya?
Kalau saya sendiri, saya suka menangkap pisau yang jatuh itu pisau yang ada gagangnya dibanding dengan pisau yang tidak ada gagangnya. Karena bagi saya, pisau yang tidak ada gagangnya itu sangat berbahaya untuk ditangkap. Maka saya akan berusaha untuk menangkap pisau yang lagi jatuh itu yang ada di gagangnya, dengan tujuan menangkap tepat di gagangnya. Dan apa itu gagangnya? Yaitu tadi, fundamental. Bagi saya, dalam gambaran pisau yang jatuh itu, untuk sebuah pisau yang ada gagangnya adalah fundamental. Maka pastikan Anda menangkap pisau yang jatuh itu yang ada gagangnya. Pastikan Anda membeli saham yang lagi jatuh harganya itu yang ada fundamentalnya, bagus. Kalau Anda menangkap pisau yang jatuh tidak ada gagangnya, baik Anda menangkap di bagian tajamnya maupun di bagian yang kurang tajam, tetap juga kemungkinan besar Anda akan terluka. Apalagi jika dia jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Kalau dia punya gagang dan saat kita menangkap itu tepat, disitulah momentum untuk kita meraih profit yang lebih maksimal lagi. Memang di sini butuh strategi, butuh keberanian. Bagaimana saat orang banyak takut, justru di situ kesempatan untuk kita masuk. Saat banyak orang menghindari pisau yang jatuh, disitulah kesempatan untuk kita menangkap. Hanya memang butuh strategi. Banyak sih memang memilih untuk main aman, menunggu dia sampai jatuh dulu, baru saat dia rebound baru mulai beli. Tapi sayang, kita kadang nggak tahu jatuhnya seberapa dalam. 10%, 20%, 30%, 40%, kadang kita nggak tahu. Maka dasarnya adalah fundamental, termasuk di dalamnya valuasi. Jika valuasinya sudah murah, kita bisa masuk. Bahkan kita juga bisa mengaitkan dengan sentimen-sentimen yang ada, karena biasanya saham-saham besar yang mengalami pisau jatuh ini sebagian besar itu disebabkan oleh sentimen negatif. Karena kalau disebabkan oleh kinerja fundamentalnya, yaitu bukan pisau jatuh lagi yang punya gagang, tetapi sebenarnya jatuh karena gagangnya sudah rusak, fundamentalnya sudah rusak, makanya dia jatuh. Tapi selama fundamentalnya bagus, biasanya yang bisa menjatuhkan itu yang paling besar adalah sentimen. Dan kita bisa lihat itu ada beberapa kali terjadi, bahkan untuk sekarang ini ada beberapa saham yang memang lagi dalam posisi itu. Dia punya gagang yang bagus, tapi memang lagi jatuh karena sentimen-sentimen. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan besar yang saat ini lagi jatuh, pisaunya lagi jatuh, tapi memang karena didasarkan pada fundamentalnya sudah mulai memburuk. Gagangnya oke lah masih ada, tetapi mulai kropos, mulai jelek, mulai tidak nyaman untuk dipakai kalau pisau. Perlu diganti gagangnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah perusahaan itu bisa mengganti gagangnya, artinya memperbaiki fundamentalnya atau tidak. Jadi kalau saham-saham seperti itu, ya bagus ya, kita tunggu sampai gagangnya bagus lagi, fundamentalnya bagus lagi, baru di situ kita membeli. Tapi kalau kita membeli cuma karena dia perusahaan besar tanpa kita memperhatikan fundamentalnya apakah bagus atau tidak, nah itulah di situ akan menjadi jebakan. Maka perhatikan, jika Anda memang tertarik untuk membeli saham yang lagi jatuh seperti pisau, pastikan yang Anda incar itu terlebih dulu syaratnya adalah dia punya gagang yang bagus, dia punya fundamental yang bagus. Itu akan menjadi dasar untuk Anda merasa aman membeli saham seperti itu. Anda akan jauh lebih aman menangkap pisau yang jatuh dengan gagang yang bagus, dengan yang gagang yang kelihatannya jelas, dibanding dengan pisau yang tidak ada gagangnya. Kalau dia jatuhnya sangat cepat, ya sulit kita membedakan mana bagian tajamnya dan mana bagian yang tidak tajamnya. Dalam hal ini butuh strategi. Tapi memang dalam video ini saya mungkin belum membahas tentang strateginya. Jika memang teman-teman suka, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk strateginya apakah memang harus dibahas ke depan. Tapi intinya untuk video ini saya penekanannya mau memberikan satu pandangan bahwa tidak selamanya
perusahaan yang digambarkan seperti pisau jatuh itu tidak layak untuk dibeli. Justru itu adalah kesempatan yang sangat bagus jika perusahaannya itu punya fundamental yang baik. Begitu juga, tidak selalu baik membeli saham yang digambarkan seperti pisau yang jatuh, karena jika fundamentalnya buruk, maka pasti kerugian yang akan kita alami itu akan lebih besar lagi. Kalaupun dia kadang naik, ya paling mantulnya sedikit aja, kemudian untuk dia turun lagi. Ya, seperti grafik yang ada di sini. Berkali-kali coba mantul tapi tetap turun. Berkali-kali coba mantul tapi tetap turun. Kan sampai di yang terakhir itu terus berusaha untuk mantul, turun, tapi secara keseluruhan lihat aja tetap turun. Maka teman-teman jadilah bijak dalam berinvestasi, teruslah banyak belajar ya. Saya bukan yang paling pintar, yang lebih pintar dari teman-teman, tidak. Saya juga masih banyak sekali harus belajar. Tapi salah satu pembelajaran yang saya dapatkan dalam investasi adalah belajar dan terus belajar. Itu yang bisa dipastikan dalam investasi. Jadi sekali lagi teman-teman, jika Anda memang berminat untuk topik ini dilanjutkan, silakan Anda tulis komentar Anda. Dan tetap semangat berinvestasi. Siap dengan pisau yang jatuh, tapi pastikan tangkap pisau yang jatuh itu punya gagang. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.